Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan insyaallah masuk dalam suratul Baqarah di juz kedua. Iya, suratul Baqarah di juz kedua. Setelah kita mengetahui di juz pertama singkatnya Allah memberikan contoh-contoh sebagai kehidupan yang ada di dunia. Iya, contoh godaan iblis kepada Adam, akhirnya Adam harus memakan buah khuldi. Contoh bagaimana Bani Israel terlalu banyak tanya-tanya ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang sangat luar biasa adalah ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Sempurna Nabi Ibrahim menyelesaikan ujiannya. Ini adalah sosok yang namanya contoh orang yang hidup di dunia ini. Iya, ataupun sebagai contoh kita mau mengkiblatnya, mau mencarinya seperti apa. Lalu di bagian keduanya, iya, bagian keduanya atau di juz kedua ini dalam suratul Baqarah, di juz keduanya Allah menceritakan hal-hal yang luar biasa. Allah menggambarkan hal-hal yang luar biasa, yang mana disitulah di juz kedua Allah memberikan sebagai syariat ataupun larangan dan perintah, gambaran segala macam bagian keindahan di dalam juz kedua suratul Baqarah. Maka pegang intinya terlebih dahulu. Ya, ada 3 poin yang ada di dalam suratul Baqarah juz kedua. Ulangi lagi saya sampaikan. Ada 3 poin yang ada dalam suratul Baqarah di juz kedua. Poin pertama adalah ta'atullah. Taat kepada Allah. Ini adalah poin pertama. Poin keduanya adalah tamyizul ummah. Tamyizul ummah itu adalah kemandirian ataupun perbedaan, ataupun artinya apa ya? Kemandirian umat, gitu ya. Tamyizul ummah. Lalu yang ketiga adalah takwa. Takwa. Ulangi lagi ya. Jadi kalau ditanya dengan mengatakan suratul Baqarah juz kedua, intinya ada 3 poin. Dan semua akan digambarkan secara rinci dengan ayat-ayat yang ada dalam suratul Baqarah di juz kedua ini. Ulangi lagi, isinya di juz kedua ini adalah 1, ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tamyizul ummah, artinya adalah kemandirian umat. Yang ketiga adalah taqwallah, takwa kepada Allah. Cek baik-baik dan lihat. Yang pertama, iya, tentang ta'atullah, lihat. Di awal-awal juz kedua, Allah katakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini jelas ya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas, ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Diartikan dengan kata-kata orang-orang yang kurang akalnya atau safi,
Di antara manusia, mereka ini yang kurang akal berkata, apakah yang memalingkan mereka atau umat Islam maksudnya dari kiblatnya, dari Baitul Maqdis kemana? Ke Baitullah. Itu ditanyakan. Jadi mereka ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengarahkan kiblat ke Baitullah, mereka tidak sami'na wa ata'na. Tapi mereka bertanya, apa sih penyebabnya kok dipindahin ke Baitullah? Apa sih penyebabnya kok dipindahin ke Ka'bah? Itu pertanyaan. Ulangi lagi, ya. Jadi di awal-awal juz kedua, Allah membicarakan, lihat, yang terpenting di dalam juz kedua ini taat kepada Allah. Ini baru poin pertamanya. Lihat, ketika Allah katakan diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, jawaban mereka orang-orang yang syafi, yang kurang akalnya, saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Tidak sama dengan seperti Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja dikerjakan. Mereka bertanya, mirip-mirip dengan Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih apa? Baqarah, sapi. Mereka bertanya-tanya dengan mengatakan apa? Pertanyaannya, apa yang diucapkannya? Iya, mengatakan kalimatnya. Ud'u lana, apa dikatakan? Ud'u lana rabbaka, ud'u rabbaka yubayyilana. Ud'u rabbaka yubayyilana. Itu berulang-ulang. Tanyakan kepada Tuhanmu, terangkan kepada kami apa itu, banyak bertanya. Ini persis, iya, pada zaman itu, di zaman Rasulullah, ada juga yang bertanya, mengatakan, apa sih penyebabnya kiblat itu pakai dipindah segala? Itu dia. Iya, jadi dengan mengatakan ucapannya pertama, orang yang beriman, lihatlah, tanpa harus bertanya kenapa dan seperti apa, hikmahnya apa, yang penting kerjakan terlebih dahulu apa yang Allah perintahkan. Ini, iya. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lihat lagi dengan perkataannya, perbedaannya. Kalau di awal tadi mengatakan Adam bisa tergoda dengan iblis, dibohongi oleh iblis dengan memberikan apa namanya? Makanan buah khuldi. Bani Israel bagaimana terjadi ketika penyembelihan Baqarah. Lalu apa lagi? Lalu Nabi Ibrahim itu Masya Allah tanpa harus tanya-tanya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata terjadi di zaman kita sampai hari ini. Ketika diperintahkan oleh Allah, terkadang masih banyak apa? Masih banyak tanya, masih banyak ngeyel. Ini kenapa? Apa kenapa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Seperti itu. Kenapa ini diharamkan? Kenapa ini tidak dihalalkan? Kenapa diciptakan kalau jadi halal, jadi haram? Itulah gambarannya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bahkan menyebarnya syubhat itu gara-gara orang yang sok pinter, merasa pinter lalu mengapakan melanggar daripada hukum-hukum syariat yang ada. Iya. Lalu lanjutnya, lihat perkataan yang sangat indah. Iya. Sebenarnya bukan hanya sekedar Allah ini memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram saja. Tapi lihat di dalam ayat 143, kalau tadi ayat 142, dalam kalimatnya sering didengar dan dibacakan, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalib 'ala aqibai. Ini gambarannya. Iya. Jadi sebenarnya Allah sudah tegaskan, dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Jadi dicek, benar nggak taatnya kepada Allah dan Rasulnya itu? Jadi seorang mukmin yang sejati ketaatannya sempurna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku mukmin tidak taat tidak benar. Ini dibuktikan di awal-awal di juz kedua suratul Baqarah. Tidak perlu kesulitan ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dengan mengatakan tadi wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala aqibai. Aku jadikan kiblat ini dipindahkan dari Aqsa ke Masjidil Haram Makkah, itu bukan hanya semata-mata pindahkan saja, tapi apa? Ingin mengetahui siapa yang benar-benar taat kepada Rasul dan siapa yang tidak taat kepada Rasul. Sama di sini juga. Ketika mengatakan, semua menyatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi coba cek ke masjidnya berapa orang? Coba cek sedekahnya bagaimana? Coba cek infaknya bagaimana? Coba cek kejujurannya seperti apa? Pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Semua mengatakan dua kalimat syahadat. Tapi perlu dengan apa yang namanya prakteknya. Ataupun apa yang harus dikerjakannya. Ini gambaran di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal juz kedua. Iya. Lihat.
Satu hal yang indah, jadi kalau digambarkan tadi, isi juz kedua ini, yang pertama apa tadi? Taat kepada Allah. Intinya taat kepada Allah. Dicontohkan di dalam pengalihan kiblat, gitu ya. Tapi yang sangat luar biasa, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak semerta atau tidak langsung untuk pindah kiblat, tidak. Tapi ada yang namanya prolog. Ada yang namanya apa? Tangga untuk memindahkan kiblat itu. Yang ada, cek sebelum Allah menyatakan kiblat ini akan dipindahkan, itu ada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 106 dengan mengatakan manansakh ya min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Intinya saya gambarkan dengan singkat, kalau nanti ada perubahan dari syariat digantikan, ini adalah kehendak Allah untuk menuju kepada yang lebih baik. Jadi udah digambarkan itu. Seperti kalau Allah mengharamkan khamar, tidak langsung dikatakan haram. Tapi Allah katakan dalam keadaan bertahap. Yang pertama, ketika mata dia yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya tentang khamar, jawabannya adalah kalimatnya apa? Bahwa di sini ada manfaat tapi ada mudaratnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ismnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Lalu ketika itu dengan mengatakan, ditanya lagi tentang masalah khamr, jawaban lagi, wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kau salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Itu apa namanya ya? Muqaddimah untuk diharamkan. Lalu akhirnya datanglah firman Allah dengan tegas, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu, jauhi. Itu kalimatnya. Fajtanibu itu hindari, jauhi. Ya, jangan pernah ada dekat-dekat atau coba-coba. Bukan diharamkan lagi. Fajtanibu itu lebih dahsyat kalimatnya daripada pengharaman. Ini digambarkan dengan mengatakan seakan-akan, ini kalau dalam bahasa Indonesianya, apa saja ayat yang kami nasahkan atau dihapus gitu ya, atau diganti, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Jadi ini sudah ada prolog, kalau sesungguhnya akan ada perubahan nantinya. Apa yang digambarkan di dalam Al-Quran ini sudah ada gambaran, nanti bisa saja ini ada perubahan apa yang digambarkannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Lalu ternyata apa? Lihat setelah itu apa? Di ayat 127-nya, sebelum Allah memindahkan kiblat, Allah menceritakan tentang apa? Ka'bah. Jadi apa perkenalannya gitu, langsung lihat Ka'bah. Lihat di ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan selanjutnya. Dan menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Jadi setelah itu baru digambarkan menghadaplah kiblatnya ke Ka'bah. Masya Allah. Jadi dahsyat ya. Jadi Allah tidak langsung menyatakan, sekarang kiblatnya pindah ke Ka'bah, tidak. Tapi ada prolognya, ada muqaddimahnya. Pertama, bisa jadi ayat ini ada perubahan, syariat akan dirubah, ataupun ada pergantian kepada yang lebih baik. Lalu yang keduanya, tuh lihat Nabi Ibrahim bagaimana ketika membangun mendirikan Ka'bah. Setelah itu apa? Baru kalian menghadap ke kiblat, yakni ke Ka'bah. Jadi Masya Allah, indah ya. Ketika Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak jebret, tidak. Tapi perintah itu ada apa namanya, tangganya, tidak langsung memerintahkan untuk pindah ke Masjidil Haram. Iya, subhanallah. Lanjutkan lagi, lihat tadi dengan mengatakan tamyizul ummah. Tamyizul ummah itu tadi digambarkan apa? Kemandirian umat. Kemandirian itu kita tidak sama dengan orang-orang kafir. Contohnya bunda, ayahanda, ikhwah akhwat, anak-anakku semuanya, punten dengan mengatakan kalimatnya, dengan menyebutkan seperti yang pernah kita pelajari, orang Yahudi ini kepada Rasulullah ra'ina, masih ingat nggak tuh? Iya, ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, ketika masih di juz awal, ya di juz awal ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Ya, ra'ina. Jadi sampai perkataan pun saya tidak diulangi lagi karena disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi bahkan secara istilah pun kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh bahasa orang-orang Yahudi atau Nasrani. Tata cara bergaul, tata cara tabiat, tata cara makan, nggak boleh gayanya orang-orang Yahudi.
Maka di sini sampai bahasa pun tidak boleh. Maka kemandirian umat, mandiri kita ini ada tidak sama dengan mereka. Mandiri itu gambarannya. Iya. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Walaupun ternyata ada sedikit gayanya persamaan, tapi beda daripada niat. Contoh, saya gambarkan. Bagaimana ketika bulan Muharram puasa itu kan? Pernah di awal saya sampaikan. Bulan Muharram pada puasa orang Yahudi. Ternyata orang Muslim pun udah puasa. Sama-sama puasa, tapi niatnya beda. Maksudnya apa? Mereka ini wallahu a'lam bukan karena Allahnya saja, tapi ya gimana caranya? Kenapa? Kalau dia karena Allah pastinya akan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Tapi Rasulullah puasa. Dan Rasulullah katakan mereka puasanya pada tanggal 10. Kita mulai puasa tanggal 9. Ini maksudnya untuk tamyizul ummah, artinya apa? Membedakan umat. Umat muslimin beda dengan umat Yahudi dan umat Nasrani. Ini gambarannya. Contoh. Ada lagi dalam Al-Quranul Karim. Sama tapi beda maknanya. Sampai gini ceritanya nih. Ceritanya dulu ini di Mekkah ada orang yang melakukan zina di dalam Ka'bah. Iya. Jadi mereka ini awal pertemuan berjanji, habis itu nggak ketemu, satu di Yaman, satu di mana. Lalu pas haji lagi janjian, nanti tahun depan ketemu ya, nanti tahun depan ketemu ya, janjianlah tahun depan ketemu. Jadi kerinduan 1 tahun itu gimana kira-kira itu? Jumpa malam-malam ketemu, nggak ada tempat di mana, masuklah ke dalam Ka'bah. Berzinalah di dalam Ka'bah. Fala masahullahul hajar. Allah jadikan batu. Allah jadikan batu. Nama laki dan perempuan Ishab dan Nailah. Ya, Ishab dan Nailah. Maka dijadikan batu. Jadi batu tuh, 2 makhluk itu. Dan waktu itu belum ada yang namanya Mekkah itu belum ada berhala. Iya, belum ada berhala. Maka pada waktu itu ini sebagai gambaran ditaruh di mana? Ini adalah orang yang berbuat maksiat di dalam Ka'bah. Orang tahu itu, oh ini Ishab Nailah, ini Ishab Nailah. Itu jelek gitu ya. Kenapa? Ya buruk namanya juga. Tapi begitu mulai masuknya berhala ke Makkah dengan kisah yang cukup panjang, iya, berhala masuk ke dalam Ka'bah. Sampai ada Uzza, ada Lat, segala macam, ada Hubal masuk ke dalam Ka'bah. Subhanallah. Ternyata apa? Ternyata mulailah Ka'bah ini dikelilingi oleh berhala. Dan Ishab Nailah ini dipindah ke sofa Marwah. Ishab di sofa, Nailah di Marwah. Nah, mereka sa'i. Tapi sa'inya adalah mengagungkan Ishab dan mengagungkan Nailah. Bisa dibayangkan. Itu adalah berhala yang terkutuk, malah di apa? Disembah, diagungkan. Itu kisah singkatnya, gitu ya. Saya tidak menceritakan bagaimana awal Ka'bah ada berhala segala macamnya, karena ini berkaitan dengan sirah nabawiyah yang agak panjang. Namun intinya saat itu Ishab ditaruh di mana? Di sofa, lalu Nailah disimpan di Marwah. Orang itu sa'i. Tapi saat sa'i mengagungkan Ishab, mengagungkan Nailah. Pada ini adalah 2 makhluk yang buruk. Iya. Lalu apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun mereka dalam pikirannya Ishab Nailah itu sofa Marwah, karena udah dalam pikirannya begitulah kira-kira gitu ya. Kan banyak kalau bahasa kita itu suka udah nggak bisa dipisahkan gitu, antara kata-kata ini dengan kata-kata ini udah nggak bisa dipisahkan. Ya, contohnya apa ya? Kayaknya kalau berkata itu ya ke situ larinya. Misalnya apa ya contohnya? Orang pintar, nah itu kan ke sana larinya itu. Iya. Ataupun apapun makanannya, minumannya, itu lalu ke sana orang-orang tuh. Kenapa? Nah itu kayak itu nggak bisa dipisahkan itu. Jadi kalau misalnya sofa Marwah, Ishab Nailah, itu nggak bisa dipisah. Jadi mereka ketika mereka ini sa'i, ingat kepada Ishab dan Nailah. Dan begitu sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, dibuang semua berhala, tidak ada lagi berhala, lalu hajilah.
Begitu haji setelah tawaf, Rasulullah sempat sa'i. Dan Rasulullah ikut sa'i. Begitu Rasulullah SAW ikut sa'i, apa yang terjadi? Begitu Rasulullah ikut sa'i, para sahabat bilang, hah, sa'i? Karena dalam pikirannya masih ada apa? Isab na'ilah. Sa'i. Dia kaget, sa'i yang benar aja kita sa'i. Kan itu isab ya Rasul, itu kan na'ilah. Bisa dipahami itu ya? Kenapa? Maka langsung firman Allah Subhanahu wa taala turun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, itulah tamyizul ummah. Apa artinya? Dibedakan umat ini. Walaupun sama, tapi ini melalui perintah Allah, bukan melalui daripada hawa nafsu keinginan manusia tanpa dalil. Ini tamyizul ummah. Bisa jadi kita melakukan satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tapi pasti kita adalah beda. Maka kalau seandainya semampu kita untuk menjauhi daripada persamaan-persamaan, baik itu gaya hidup, baik itu gaya berpakaian, gaya bicara, gaya makan, gaya apa, nggak usah dekat-dekat dengan mereka, karena kita ini adalah punten memiliki syariat yang paling mulia adalah Islam. Ya, tidak ikut gaya-gaya yang lainnya, karena ini adalah agama yang sangat sempurna yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Ini dalam suratul Baqarah ayat 198. Ini adalah tamyizul ummah. Iya, tamyizul ummah. Subhanallah. Bahkan di sini setelah mengatakan tamyizul ummah, umat Muhammad ini tidak sama dengan umat yang lainnya. Sampai pujian yang indah dalam suratul Baqarah ayat 143. Iya. Jadi kita belajarnya begini kalau pakai khawatul Qur'aniyah. Loncat, ini mana, ini ke sini harus pegang. Kenapa? Karena takut lepas. Iya. Lihat, ini keutamaan daripada umat Nabi Muhammad. Dipuji dalam suratul Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ada kan? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Masya Allah. Ini gambaran. Dan demikian pula kami tidak menjadikan kamu atau umat Islam, ya, umat yang adil dan punten pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Masya Allah. Jadi kita ini kelak di akhirat menjadi saksi karena ummatan wasata, dengan menggambarkan litakunu syuhada'a 'alan nas. Bahkan saya pernah sampaikan, mungkin ikhwah-ikhwat pernah mendengar, pernah belajar tentang Nabi Nuh alaihissalam. Iya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini dakwahnya itu 900 berapa? 950 tahun. Ternyata orangnya pada bandel semuanya, nggak ikut Nabi Nuh. Ternyata begitu dicek, dilihat dari beberapa ulama, walaupun tidak ada dalil rajih yang jelas berapa pengikut Nabi Nuh selama 950 tahun berdakwah, tapi banyak para ulama mengatakan 10 orang yang ikut. Ya, keterangan-keterangannya ada 10 orang. Jadi 950 tahun itu 10 orang yang Islamnya itu. Paling banter, paling banyak 80 orang. Nggak ada lebih daripada 80. Taruhlah kalau misalnya 950 tahun berdakwah, yang Islam 80 orang, itu gimana itu ceritanya? Yang lainnya tidak beriman. Yang lainnya mengingkari Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas permohonan Nabi Nuh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tenggelam semuanya, hancur semuanya. Nah, lihat. Tidak ada satu orang pun nabi kecuali kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya tentang kenabiannya. Adam diadili. Dan kita menyaksikan para nabi sedang diadili nanti. Kita akan menyaksikan Nabi Adam ditanya oleh Allah, kita akan menyaksikan Nabi Nuh ditanya, kita menyaksikan, semua akan menyaksikan. Subhanallah. Dan Allah tanya, hai Adam, usia yang aku berikan selama 940 tahun, apa yang telah kau lakukan selama kenabianmu itu, amanah ini? Maka dijawab, aku telah lakukan ini. Lulus semua kenabian. Hai Idris, kamu telah aku berikan kenabian, apa yang telah kau lakukan? Begini. Disidang semuanya. Masya Allah, dipertanggungjawabkan. Nah, ini gambarannya. Begitu Nabi Nuh alaihissalam ditanya, hai Nuh, usiamu yang sangat panjang. Dan beberapa riwayat Nabi Nuh itu usianya 1750 tahun. 1700 lebih usianya Nabi Nuh alaihissalam. Aku berikan usia yang begitu panjang. Apa yang telah kau lakukan dengan kenabianmu?
Maka jawabannya mengatakan, aku telah berdakwah mengajak kaum. Maka kaumnya dibangkitkan, kumpullah semua kaum Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh datang. Lalu dengan mengatakan, kalian umat yang hidup di zaman di mana kemusyrikan merajalela. Dan kalian mati dalam kemusyrikan. Lalu kalian harus masuk dalam jahanam karena musyrik menduakan aku. Lalu mereka katakan, kami tidak tahu kalau perbuatan kami musyrik. Allah jawab, bukankah aku telah mengutus seorang nabi rasul untuk menerangkan tentang kebenaran dan kesalahan? Mereka bilang, enggak ada. Itu bandelnya umat Nabi Nuh dibawa ke akhirat. Subhanallah, iya. Sampai ke akhirat masih bandel. Ya enggak pernah. Datang Nuh, keluar Nabi Nuh alaihissalam. Begitu dikeluarkan Nabi Nuh alaihissalam hadir, mereka bilang apa? Nih orangnya. Enggak kenal kita. Yang pernah sih ketemu, tapi dia kan cuma tukang kayu aja. Karena Nabi Nuh waktu itu mau buat apa? Kapal. Sama tukang kebun aja. Karena waktu itu Nabi Nuh nanam pepohonan. Subhanallah. Lalu mengatakan, nggak pernah mendengar dakwahnya. Nggak pernah. Nggak pernah untuk menyampaikan bahwa sembahlah Allah, bahwa yang namanya Wadda, Siwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lihat dalam surat Nuh. Iya. Tentang yang namanya bagaimana mereka orang-orang soleh. Akhirnya dijadikan patung. Lalu dijadikan ibadah buat mereka. Lalu apa yang dilakukannya? Mereka membangkangnya. Bandel. Tidak mau mengakui tentang kenabian Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bingung. Lalu Allah katakan, Nuh, dengarkan, ini umatmu nggak ada yang bersaksi kepadamu kalau engkau nabi. Nabi Nuh alaihissalam, saya juga bingung kenapa dia nggak kenal saya. Nah terus bagaimana kamu ini akan lolos daripada pertanyaan-pertanyaanku? Karena tinggal ada saja mengakui tentang kenabianmu, beres. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam apa? Aku punya saksi banyak. Mana? Umat Nabi Muhammad. Hadirkan umat Nabi Muhammad. Dihadirkan umat Nabi Muhammad. Lalu tolong tanya tentang aku, wahai Allah. Tentang aku kepada mereka. Mereka itu maksudnya tolong tanyakan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Baru mengatakan, hai umat Muhammad, apakah kalian bersaksi kalau ini adalah Nuh sebagai Nabi? Tanpa ragu, kita sebagai umat Muhammad yang tahu saja. Yang nggak pernah tahu, nggak pernah malah bengong. Nabi Nuh yang mana? Nggak bengong. Tapi kalau kita udah pengajian, ngerti bahwa kita akan jadi syuhada, jadi saksi. Ummatul wasata. Kita mengatakan, ya Rabb, kami bersaksi kalau Nuh adalah nabi dan rasul. Kami bersaksi dia adalah nabi dan rasul dan dia telah berdakwah 950 tahun, tapi umatnya membangkang dan bandel dan tidak mengimaninya. Lalu kata Allah, lulus kamu Nuh, karena ada yang bersaksi dari umat Muhammad. Umat Nabi Nuh protes. Apa dia bilang? Ya Allah, saya nggak masuk akal, nggak terima. Kenapa? Hidupnya Nabi Nuh kan di zaman kami, baru ngaku tuh. Di zaman kami. Kenapa yang bersaksi itu jauh daripada zaman kami? Itu kan umat Muhammad ribuan tahun setelah kami, baru mereka hidup. Kenapa bisa bersaksi? Dari mana mereka dalilnya? Allah katakan, dengar, mereka yang akan jawab. Hai umat Muhammad, dari mana kalian bersaksi kalau Nabi Nuh itu nabi? Jawaban kita, kami tahu dari firman-Mu. Dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini firman Allah dan mutlak benarnya, la raiba fihi. Apapun yang ada dalam Al-Quran mutlak benarnya. Karena itulah melalui Al-Quran aku bersaksi bahwa Nuh itu nabi. Lalu Al-Quran dijadikan sebagai hujjah. Makanya ada kata-kata kalimatnya Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alaika. Subhanallah. Maka saat itu dengan mengatakan kalimatnya, oh iya harus iman terhadap Quran yang aku sampaikan, berarti kesaksianmu wahai umat Muhammad diterima. Masya Allah. Inilah kalimat yang ada. Beberapa ulama menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, litakunu syuhada 'alan nas. Ini menjadi saksi bukan hanya kepada manusia, tapi apa? Kepada nabi yang tidak diakui oleh siapa? Umatnya. Subhanallah. Ya. Lihat selanjutnya. Ayat yang berikutnya, Masya Allah, iya. Sebenarnya kalau kita mengecek dan melihat di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, Masya Allah, tabarakallah, iya. Ini bukan hanya memperbaiki kiblat saja. Kiblat diarahkan ke Mekah gitu dari masjid, bukan. Tapi apa? Indah. Coba dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala,
ada dalam 177. Di ayat berapa? 177. Bunda tahu bacaannya ayatnya? Lihat ikhwah akhwat fillah semuanya. Anak-anakku bisa dicek Al-Qur'annya, ya. Dengan mengatakan katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim, ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ini kalau para ulama dengan tegas menyatakan kata-kata indah sekali, ya, bahwa di sini adalah yaqulul ulama anna hadhi syamilatul Islam. Ayat ini lengkap yang namanya Islam. Ayat ini penggambaran inilah Islam. Ayat ini, iya. Kenapa? Coba cek baik-baik. Ketika mengatakan kata al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wal kitab, ini adalah akidah. Jadi yang namanya Islam ya akidah. Lalu yang kedua, iqamus salat wa ita'uz zakat, itu adalah ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Lalu selanjutnya wal wafa bil ahdi. Ini ketika mengatakan muamalat, ya, wal wafa bil ahdi wal akhlak, ini kata-kata ketika mengatakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini adalah muamalah. Muamalah itu adalah cara-cara kita bermuamalah, berakhlak yang baik. Jadi muamalah itu bukan hanya sekedar kita bicaranya muamalah itu hanya bisnis saja ceritanya. Ayo kita bermuamalah, padahal bukan hanya bisnis saja. Kita bermuamalah itu adalah bersosialisasi dengan beberapa orang yang kita, ya, bersosialisasi dengan beberapa orang yang mungkin kita bisa hubungan dengannya. Muamalah, iya, muamalah. Tapi lebih fokus kadang-kadang kita menyatakan muamalah itu urusannya apa? Bisnis, iya, bisnis. Tapi tidak hanya berkaitan dengan bisnis saja. Coba dicek dan lihat, ternyata, iya, dengan mata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq. Ini tegas sekali. Bukanlah, iya, menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Jadi mengatakan ribut aja dengan mengatakan kenapa kiblat itu ini. Padahal, iya, yang lebih penting lagi kadang-kadang gini. Coba kalau kita misalnya lagi di pesawat, waktu sholat, tahu arah kiblat kemana? Kadang-kadang nggak tahu. Tapi kalau di pesawat, arah kiblatnya kadang-kadang di belakang. Tapi kita sholatnya bagaimana? Ke depan. Kadang-kadang kalau kita ngikutin arah kiblat sana, pesawat belok, masa kita belok juga? Jadi istilahnya dengan mengatakan, Anda tidak perlu mempermasalahkan ketika masalah urusan kiblat itu dan ini, seperti itu, seperti ini. Tapi yang terpenting, lihat akan tetapi sungguhnya kebaktian itu atau ketaatan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah. Dan itu kan akidah. Iya, akidah. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan. Subhanallah. Dan orang-orang meminta-minta diserahkan. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, mendirikan zakat. Ini adalah apa? Ibadah. Ibadah. Lalu mengatakan dan orang-orang yang orang-orang menepati janji apabila dia berjanji. Ini adalah akhlak. Jadi dengan mengatakan ucapannya seakan-akan Allah memberikan kesempurnaan. Iya. Jangan fokus terhadap dengan mengatakan arahkan ke kiblat, arahkan ke kiblat. Kenapa? Karena satu waktu Anda akan kebingungan mendapatkan kiblat. Kemana? Maka bawali wajhaka satrul masjid, arahkan saja. Ataupun yang kita mampu kemana, yang kita tahu, ya arahkan saja kalau kita tidak tahu kiblat. Contoh misalnya, datang ke tempat ini, lalu kita tidak tahu arah kiblat itu kemana. Arahnya ke sana misalnya. Atau karena mentang-mentang begini misalnya, padahal kiblatnya agak miring ke kanan, terus akhirnya lurus begitu. Selesai sholat, ada kasih tahu, punten, sholat tadi kiblatnya salah. Diulangin apa enggak? Enggak, ya sudah. Kenapa? Selesai. Berarti enggak ada masalah. Yang terpenting itu sholatnya tadi itu. Anda tahu kiblatnya, kiblatnya. Ini tahu kiblat, sholat enggak, kan repot. Subhanallah. Iya. Dia kemana-mana bawa kompas, buat apa? Arah kiblat. Kemana kompas? Arah kiblat. Begitu sholat, tiba nggak sholat. Kenapa? Yang penting saya tahu arah kiblat. Ya kacau itu mah. Ya.
Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi bukan hanya tahu arah kiblat. Jadi seakan-akan Allah yang tegaskan kebaikan yang didapatkan oleh seorang mukmin itu adalah bukan meributkan dan untuk mempersoalkan dalam artian punten kiblat dan tidak kiblat. Asalkan kita tahu ini kiblatnya, ya taat kepada Allah. Begitu. Taat kepada Allah, tapi yang terpenting di situ adalah bagaimana iman kepada Allahnya. Itu kan rukun iman. Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu akan punten akidah. Iya. Lalu apalagi dengan mengatakan tadi, ketika mengatakan sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, itu apa? Ibadah. Lalu mengatakan tepati janji, itu adalah apa? Masya Allah, itu adalah akhlak ataupun muamalah. Kan itu Islam itu kan? Coba cek semua isinya yang ada dalam Al-Quran dan semua apa? Satu, akidah. Yang kedua apa? Ibadah. Yang ketiganya apa? Muamalah. Itu lulus semua. Nah, inilah ayatnya. Dan ketika ini punten, suratul Baqarah ini turun ketika Rasulullah baru tiba ke kota Madinah. Jadi pembentukan masyarakat yang ada saat itu Allah berikan nih apa namanya? Jaga ini. Apa? Akidah, ibadah, muamalah. Masya Allah. Ini pembentukan awal-awal ketika Rasulullah membina umat di mana? Di Madinah. Maka seakan-akan, wahai para pemimpin yang ada di dunia ini ataupun siapa yang menjadi pemimpin, jaga ini. Imankan kepada Allah dengan benar. Lalu apa lagi? Masya Allah, ajarkan sholat atau ibadahnya. Lalu apa lagi? Berikan kejujurannya. Kalau dikatakan menepati janji itu jujur artinya. Iya, menepati janji itu jujur. Itu kalimatnya, Masya Allah. Ini yang digambarkan di dalam perkataan ini. Kita lanjutkan, coba cek baik-baik. Ya, dikit lagi. Dengan kata yang sangat luar biasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dengan mengucapkan, Masya Allah. Lihat, karena apa? Ada kata-kata yang luar biasa. Dalam surat di ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Semua tahu artinya. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, gitu kan? Wali wajah kasyatul. Tapi di ayat 158, fala junaha alaihi puntan. Ada kata-kata fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ini menunjukkan yang pertama punten perubahan arah kiblat bukti kemandirian. Ya, saya sampaikan tadi tamyizul ummah, gitu ya. Jadi dengan mengatakan tamyizul ummah itu tadi apa? Kemandirian kita ini berbeda dengan mereka. Lalu yang keduanya kemandirian, yang mana kemandirian ini sama yang dilakukan oleh mereka, tapi kita ini punya dalil ataupun punya dasar karena Allah yang mengarahkannya. Seperti tadi tawaf ataupun sa'i. Di zaman jahiliyah ada sa'i, ada. Di zaman Rasulullah juga sa'i. Tapi di zaman jahiliyah demi mengagungkan Isa dan Nailah. Tapi ketika di zaman Rasulullah SAW sampai hari ini adalah mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambarannya. Ya, dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa bahwa yang namanya kita harus tidak sama dengan gaya-gaya orang kafir, tapi ketika ternyata berbenturan persamaan, niat kita berbeda. Itu gambarannya. Iya, nggak usah jauh-jauh punten bahasanya, singkat. Ada nggak orang-orang kalau saya lihat ada sahabat kami, dia lama di Shaolin, Masya Allah. Dia memang Shaolin, sangat lama di Shaolin. Jadi di Shaolin ini, kalau mereka bilang, kalau Shaolin, lalu celananya tidak di atas mata kaki, itu bukan Shaolin. Karena Shaolin ini harus di atas mata kaki. Saya tanya, kenapa? Iya, harus di atas mata. Saya tanya, kenapa? Jawabannya, karena pori-pori yang cepat menghisap udara sampai ke pusat ini, itu ngambilnya dari apa? Mata kaki itu. Jadi kayak menghisap udara. Jadi kalau ketutup, itu punten bisa banyak penyakit di bagian paha, di bagian punggung, di bagian inilah apa namanya pusat ke bawah itu. Iya. Maka Shaolin itu meyakini itu. Shaolin yang botak-botak dikasih apa gitu ya. Subhanallah ya. Nah punten, mereka lakukan itu kenapa? Ya mereka harus dibawa di atas mata kaki. Tapi mereka menunjukkan demi kesehatan, gitu kan? Ternyata kita lakukan itu, punten, dalam syariat itu adalah sunnah. Kita nggak ngerti dulunya itu sehatnya itu apa. Tapi ternyata itu bagian sunnahnya. Nah punten, ketemu dengan Shaolin, kita di atas mata kaki, mereka di atas mata kaki. Sama nggak niatnya?
Tamyizul ummah. Beda. Pemain bola yang orang-orang tidak beriman, ada yang jenggotan nggak kira-kira? Messi aja kemarin saya lihat jenggotan. Iya, subhanallah. Tapi niatnya beda apa enggak? Beda. Itulah gambarannya, gitu ya. Jadi tidak sama. Orang yang menggunakan cincin ataupun laki-laki gitu kan, ada menggunakan, mereka juga menggunakan, tapi beda. Yang ini menggunakan cincin karena Allah, yang ini menggunakan cincin karena sunnah, yang ini menggunakan tidak sama. Nah, itulah gambarannya. Jadi tamyizul ummah tuh benar-benar beda kita, sama-sama kelihatannya tapi beda tujuannya. Beda. Sama-sama sekali ataupun beda. Walaupun dalam keadaan apa yang terjadi kelihatan sama tapi beda. Ini tamyizul ummah, ya. Lalu mengatakan tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Di poin yang selanjutnya adalah punten, yang terpenting dalam kehidupan ini adalah ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah merupakan akidah benar, ibadah benar, lalu apa? Akhlak benar. Itulah kalimat yang disampaikan tadi 3, ya. Lanjutkan. Masya Allah, setelah Allah ceritakan ini semuanya, tadi kan ulangi lagi ya. Tadi coba sedikit lagi saya ulangi lagi. Dengan mengatakan ketaatan. Taat yang pertama dicontohkan apa tadi? Arah kiblat. Ya kan? Dan ternyata Masya Allah arah kiblat ini Allah tidak langsung nembak untuk arah kiblat. Tapi apa? Ada prolognya, ada mukaddimahnya. Ya, saya tidak lain lagi. Selanjutnya apa lagi? Ternyata Allah gambarkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di dalam ayat 177 bukan hanya sekedar pemindahan kiblat, tapi ini ada terpenting berkaitan dengan akidah benar. Lalu apa lagi? Ibadah benar, lalu muamalah benar, gitu ya. Ini ketaatan. Ketaatan contoh yang selanjutnya, lihat, Masya Allah. Tiba-tiba di ayat 178, Allah ceritakan tentang kisos. Iya, langsung ke kisos. Kenapa? Sudah ditanamkan akidah, sudah ditanamkan tentang ibadah, sudah ditanamkan tentang muamalah. Masya Allah, terus ini memang dari taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Masya Allah, langsung kisos diajarkan. Kisos. Kenapa? Karena walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun. Ingat, dalam kisos itu ada kesinambungan hidup. Dalam kisos ini adalah penjagaan hidup. Coba kisos. Masya Allah. Ini kalau hukum kisos berjalan, insya Allah orang mau bunuh itu mikir-mikir. Ini sekalinya udah ditentukan hukum kisos nggak jadi. Iya. Kenapa? Ya itulah gambarannya. Jadi yang digambarkan hukum mati, hukum kisos itu bunuh lagi. Nah kalau seandainya ini berlaku misalnya, itu Masya Allah kesinambungan hidup itu akan lebih banyak. Kenapa? Orang mau bunuh itu udah pikiran, saya juga dibunuh. Orang bunuh, saya juga dibunuh. Kalau sekarang dibunuh, paling pengadilan, ntar bisa bebas. Bisa begitu. Tapi kalau bunuh, hukumnya bunuh, udah menakutkan itu. Maka di sini gambaran dalam hukum kisos ini adalah jaminan kelangsungan hidup bagimu. Itu Al-Quran yang mengatakan. Iya, jadi dengan kisos itu ada kesinambungan hidup. Gambaran yang sangat jelas sekali yang ada dalam Al-Quran. Jadi langsung Allah ceritakan tentang kisos. Jalankan itu kisos. Setelah itu dahsyat. Allah gambarkan juga dalam ayat 180 tentang apa? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu idza taraka in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Itu tentang warisan. Sekali lagi ya, dalam suratul Baqarah ini menceritakan juz kedua ini tentang syariat. Juz kedua pertama contoh-contoh kehidupan. Nah, sekarang lihat perintah semua kan? Ayyuhalladzina amanu, kisos. Yang keduanya, harta warisan. Coba lakukan. Masya Allah. Punten-punten ya. Kalau saya gambarkan. Ini kan perintah semuanya. Tergantung kita perintah saat Allah perintahkan. Satu, pasti ada setan yang menggoda untuk mengatakan jalankan atau tidak. Persis seperti saat ada larangan dari Allah, setan menggoda Adam. Makan apa enggak, ambil buah khuldi apa enggak. Itu. Ketika perintah Allah datang, pasti ada pertanyaan. Laksana enggak ya? Yang kedua, ketika ada perintah Allah ambil, mungkin. Yang kedua apa? Seperti Bani Israel. Untuk diperintahkan menyembelih Baqarah. Banyak tanya. Itu tipe kedua. Tipe ketiga, seperti Nabi Ibrahim tanpa harus banyak tanya. Ketika Allah katakan, kutiba alaikumul qisas. Bagaimana perasaan kita? Apakah ngambil, tertipu, seperti tertipunya Adam? Ataupun banyak tanya seperti banyak tanyanya siapa? Bani Israel, ataupun langsung dikerjakan lahap habis seperti siapa? Nabi Ibrahim. Ini ketika Allah katakan harta warisan, banyak tanya nggak kita?
Coba cek baik-baik. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Banyak nanya nggak itu? Kalau banyak nanya, Israel itu. Subhanallah. Banyak nanya itu Bani Israel itu. Iya kalau banyak nanya itu. Kenapa? Kita ini, na'udzubillah banyak nanya terus. Kenapa itu? Padahal. Waduh, punten. Ikhwah-ikhwat yang berbahagia ya. Kalau kita cek baik-baik itu ya. Padahal sebelum Islam datang, perempuan itu jadi apa coba? Sebelum Islam datang, perempuan itu jadi apa? Barang warisan. Jadi kalau ada orang tua, punya istri, punya anak perempuan, lalu dia punya laki-laki, setelah itu bapaknya meninggal, bapak bagi warisan. Apa yang dibagi warisannya? Misalnya ada pohon ini, ada ini. Termasuk anak perempuannya diwariskan. Termasuk istrinya jadi warisan. Jadi barang warisan. Jadi harta. Dijual beli itu. Ngeri sekali. Jadi kalau pada zaman sebelum Rasulullah, perempuan itu jadi harta warisan. Harta yang dibagi, namun setelah Islam datang, Allah memberikan hukum melalui Rasulullah, perempuan dapat warisan. Begitu disampaikan perempuan dapat warisan, geger, heboh dunia itu. Kenapa? Kok bisa perempuan dapat warisan ya? Aneh perempuan dapat warisan. Dianggap aneh syariat Islam karena perempuan dapat warisan. Padahal kalau tidak ada Islam, perempuan itu sampai hari ini masih menjadi apa? Barang warisan. Aneh, agama apa itu? Nggak adil. Padahal perempuan itu nggak dapat warisan. Karena perempuan itu adalah apa? Harta waris. Dulu Islam diolok-olok karena menyatakan perempuan dapat warisan. Hari ini pun sama. Islam diolok-olok dengan mengatakan kenapa perempuan cuma dapat 1. Iya kan? Cuma dapat 1. Padahal laki-laki 2. Kenapa? Dia nggak tahu sejarahnya kayak apa itu. Ibu bapak punten, kenapa perempuan harus dapat 1, laki-laki dapat 2? Kenapa coba? Hikmahnya apa? Gambarannya agar tahu ini. Hikmahnya kenapa? Karena kalau perempuan dapat warisan, itu uang punya perempuan. Laki-laki kalau nggak dikasih sama perempuan nggak apa-apa. Ini uang warisan saya pak. Ini uang warisan saya pak. Saya nggak bakalan bantu bapak. Nggak apa-apa silakan. Laki harus nyari. Tapi kalau laki-laki dapat warisan 2, itu bukan buat dirinya, tapi buat istrinya dan buat anak-anaknya. Maka wajar harus lebih banyak. Itulah laki-laki. Ya kalau perempuan dapat warisan 1 untuk dirinya, iya. Perempuan kalau dapat penghasilan masuk gitu kan, ya untuk dirinya. Tapi kalau dia memberikan kepada laki-laki, kepada suaminya, wah itu pahala luar biasa. Tapi kalau dia pelit, medit, cap jahe, koret, buntut kasiran gitu, nggak mau ngasih, pegang aja dia sendiri. Nggak apa-apa, silakan, emang uang dia gitu ya. Sampai suaminya kekerepengan mau mati gitu ya. Kenapa? Nggak mau dibayari misalnya sama siapanya. Sama siapa itu? Sama istrinya gitu kan. Masa tega begitu? Maka istrinya langsung bergerak membantu suaminya. Silahkan. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Itu adalah hak punya istri. Tapi kalau laki-laki begitu dapat warisan, lebih banyak 2 bagian. Kenapa? 1 bukan buat dirinya. Tapi buat siapa? Istrinya. Buat siapa? Buat anaknya. Tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab besar. Itulah laki-laki. Maka wajar laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu gambarannya. Dan kadang-kadang ya begitu. Yang kami dapatkan kalau lagi warisan, datang ke rumah itu mengatakan, Nabi Maki, saya kan begini-begini, saya nuntut untuk hukum Islam. Hukum Islam. Yang adik-adiknya, kakak-kakaknya perempuan ngomong, dia tuh hukum Islam. Karena apa? Karena dia tahu dapat 2, sholat aja nggak pernah. Dia ke masjid aja nggak pernah, Jumatan aja nggak pernah, giliran warisan, Islam. Dia cinta Islam karena warisan, katanya. Nah itu kan kacau sekali ya, sangat-sangat tidak baik. Nah punten, sekali lagi, ini adalah taat. Tadi kan 3 saya sampaikan. Di dalam juz kedua ini, 1 taat kepada Allah. Yang kedua tamyizul ummah, itu kan. Yang ketiga takwa Allah. Nah saya gambarkan lagi sekali lagi. Yang pertama tentang ketaatan kepada Allah. Lihat tentang pemindahan kiblat, taat kepada sami'na wa ata'na. Ketika dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah, Safa Marwah untuk sa'i, apa namanya? Sami'na wa ata'na. Ketika tentang kisos, sami'na wa ata'na. Ketika tentang warisan, sami'na wa ata'na. Masya Allah. Dan ini sangat masyhur di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini selesai kisos, selesai warisan, baru Allah gambarkan saum. Jadi kalau perintah-perintah yang ada itu, Masya Allah, dalam suratul Baqarah, ini begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, ditata
Apanya? Ditata keadaannya, syariatnya, situasinya. Ini, ajarkan ini, ibadah ini. Termasuk ibadah saum, ini adalah punten dalam surat Al-Baqarah. Masya Allah. Ya, itu susunannya ini. Susunannya, Masya Allah. Dan luar biasa ini. Semua apa yang digambarkan, kalau semuanya ingin melihat, ya, teman-teman semuanya, ibu bapak, ikhwah akhwat semuanya, ketika dalam kisos, ujungnya la'allakum tattaqun. Kalimatnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Takwa. Qisas takwa. Lalu dengan mengatakan kalimatnya tentang wasiat, in taraka khairal wasiyatu lil walidaini, apunten, lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Takwa. Subhanallah. Saum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Masya Allah. Bahkan dalam penutup rangkaian hukum, ya, dalam penutup rangkaian tadi tentang masalah hukum ini, perintah ini di ayat 187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Masya Allah. Iya. Jadi dalam kalimatnya tetap untuk mencapaikan ketakwaan. Intinya sekali lagi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, ya. Intinya ternyata suratul Baqarah di juz kedua, kita sudah lepas juz pertama, insya Allah semua lupa apa ingat gitu, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan ingat ya, ada catatannya. Tapi di juz kedua ini menceritakan juz kedua ini tiga hal. Apa tadi? Taat kepada Allah, tamyizul ummah, Masya Allah, takwa. Itu inti di juznya, tapi belum selesai ini. Iya. Tapi yang terindah lagi semuanya itu mengarah kepada takwa. Sehingga kalau bertanya takwa itu apa, ya takwa ini diantaranya, Masya Allah, paling definisi paling mudah itu mengerjakan, ya, semua perintah Allah dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Itu takwa. Jadi mengerjakan perintah Allah, ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul, itu takwa. Kalau misalnya takwa, satu, ada dua poin. Mengerjakan perintah Allah, ya, dengan ikhlas, maksudnya karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Lalu yang keduanya, menjauhi larangan Allah dengan ikhlas. Tidak ada kata-kata mengikuti sunnah Rasul, nggak ada, karena Rasul tidak pernah lakukan maksiat. Iya, jangan mengatakan mengikuti sunnah Rasul cara meninggalkan maksiatnya. Rasul tidak bermaksiat. Jadi, dalam arti meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas. Karena mungkin nggak meninggalkan larangan Allah bukan karena ikhlas, mungkin nggak itu? Ada nggak meninggalkan maksiat bukan karena Allah? Ada nggak? Ada mungkin. Karena apa? Karena ingin dinaikin jabatannya. Karena apa? Ini gambarannya. Subhanallah. Iya. Jadi kalau apa takwa? Ya itu takwa. Lalu ada yang mengatakan kalimat yang sangat indah juga, takwa ini banyak definisi para ulama tentang menyampaikan masalah takwa. Iya. Tapi intinya adalah menjalankan semua perintah Allah ya dengan ikhlas, mengikuti sunnah Rasul, menjauhi larangan Allah dengan ikhlas. Ini gambarannya ketika dikatakan takwa. Maka kata-kata diucapkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ini adalah tujuan dari semua yang ada. Iya. Dilanjut sedikit lagi untuk pagi ini, untuk hari ini, untuk sore ini. Pagi sore ya. Sore ini ya. Untuk sore ini ya. Kirain masih pagi ini. Subhanallah. Untung masih keburu tadi di Bintaro ngebut-ngebutan sampai sini pas jam 4 ya. Lihat, subhanallah, ini ada benteng. Jadi setelah Allah perintahkan sami'na wa, pokoknya apa perintah? Sami'na wa ata'na. Kok ada yang mirip? Tamyiz, beda dengan mereka, gitu kan? Apa tujuannya? Takwa kepada Allah. Itu indah sekali bahasa itu. Muter di situ semuanya. Sampai ada sesuatu yang luar biasa, bentengnya Islam. Benteng. Lihat dalam surah Al-Baqarah 190, 191. Itu bentengnya ini. Dahsyat bentengnya. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu taqtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu diperintahkan apa? Jihad. Benteng itu. Masya Allah. Jadi seakan-akan mengatakan orang yang berani berjihad itu, Masya Allah, udah sami'na wa ta'na. Nggak berpikir panjang, apa yang Masya Allah.
Tapi kalau teman-teman bertanya, ibu bapak bertanya, jihad sekarang nggak ada. Jihad apaan sekarang? Oh, masih ada. Paling tidak, punten, yang ada dalam Al-Quranul Karim ini, di ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah. Infak fi sabilillah itu jihad kita. Masya Allah. Iya, infak fi sabilillah. Jihad kita. Makanya suami mencari nafkah untuk istrinya. Jihad apa bukan? Jihad. Seorang mencari nafkah yang halal itu jihad. Jangan pernah mengira kata-kata jihad itu hanya bawa pedang di medan perang, bawa tidak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini lihat. Subul itu jamak daripada apa? Sabil. Sabil itu jalan, subul jalan-jalan. Bukan jalan-jalan pergi, bukan. Jalan-jalan itu jalan, banyak jalan gitu maksudnya. Banyak jalan. Iya. Walladzina jahadu, mereka yang bersungguh-sungguh untuk berada di jalan Allah. Walladzina jahadu fina, mereka yang bersungguh-sungguh untuk selalu di jalan Allah, lanahdiyannahum, maka Allah akan tunjukkan kepada mereka apa? Jalan yang banyak menuju keberhasilan, menuju surga Allah. Berarti tidak mengatakan lanahdiyannahum sabiluna, tidak sabiluna. Kalau dikatakan sabiluna berarti jihad itu hanya perang saja. Tapi lanahdiyannahum subulana berarti jalan jihad itu apa? Banyak. Dengan cara apa? Kita mau jihad pakai apa? Ibu sebagai apa? Jihadlah sebagai istri. Sebagai ibu, jihadlah sebagai ibu. Sebagai ayah, jihadlah sebagai ayah. Jihad kita di sana. Sebagai anak, jihadlah sebagai anak. Maka pada waktu itu sukseslah sebagai peranan kita dalam kalimat jihad itu. Anak-anakku di sini sebagai santri, jihadlah dengan cara belajar. Masya Allah. Iya, ada yang mencari nafkah dengan berdagang, jihadlah dengan dagangnya. Ada yang jihadnya itu dengan dakwah, jihadlah dengan dakwahnya. Ada yang sebagai suami, jihad apa? Jihad untuk apa? Mencari nafkah kepada istrinya. Jihadnya untuk mendidik anaknya. Jihadnya mengajak istri dan anak-anaknya ke surga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu adalah jihad kita semuanya. Jadi kalau diartikan jihad itu hanya memegang senjata saja, itu punten bagian daripada jihad. Karena Al-Qur'an mengatakan lanahdiyannahum subul. Tidak mengatakan sabil, tapi subul berarti banyak jalan. Iya, lanahdiyannahum subulana. Aku akan tunjukkan jalan-jalan yang terbentang, banyak. Silakan, tinggal maunya saja. Ini berarti kata-kata jihad. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Punten, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah itu jihad. Anda tidak menjerumuskan Anda dalam jurang kehancuran, itu jihad. Masya Allah, jihad. Jihad yang luar biasa. Punten, ketika kita melakukan dosa, sebenarnya kita sedang menjerumuskan kita kemana? Ke neraka. Surat apa ini? Semua hafal. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang hammalatal hatab. Surat apa itu ya? Al-Baqarah ya? Surat apa itu? Al-Lahab. Wah, langsung apa? Ada Anas. Masa Anas selalu di sini? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rondatal hab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Wa mar'atuhu itu artinya adalah istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab, wa mar'atuhu hammalah tahu? Hammalah itu apa artinya? Menggendong. Hammalah itu memikul. Hammal. Jadi kalau ibu bapak ke Mekah gitu ya atau ke Arab mau cari tukang kuli, nanya aina hammalah, mana tukang kulinya? Tukang mikul. Hammalatul hatab. Tapi istrinya Abu Lahab adalah yang memikul apa coba? Hatab. Hatab itu apa? Kayu bakar. Kayu bakar neraka, identiknya di sana. Ibu bapak tahu nggak? Apakah mungkin istri pejabat Abu Lahab itu kerjanya mengutin kayu bakar? Mungkin nggak istri pejabat? Tidak. Kaya itu. Ummu Jamil tuh kaya. Iya, tapi kenapa di situ seakan-akan kerjaannya mengumpulkan kayu bakar? Karena apa? Ingin menyampaikan setiap Anda berbuat dosa, hakikatnya Anda sedang mengumpulkan kayu bakar. Buat apa? Bakar diri Anda sendiri. Itu gambarannya. Hammalatul hatab. Jadi kita berbuat maksiat, masukin kayu bakar. Berbuat maksiat, taruh kayu bakar.
Berbuat maksiat, taruh kayu bakar. Buat apa kayu bakar itu? Ngebakar diri sendiri. Maka dengan mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Artinya Anda berjihad untuk tidak terjerumus ke dalam neraka. Anda sedang berjihad. Ini kalimat. Iya. Jadi gambaran yang di sini gambar benteng Islam yang sangat kuat ini adalah kalimatnya berjihad atau waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang akan datang, saya masih bersekitar benteng Islam yang sangat kuat. Kenapa? Karena setiap Allah memberikan sesuatu kata-kata yang boleh dikatakan galak gitu ya. Bunuhlah, bunuhlah, pasti tidak dilepas. Tapi ada apa? Syarat. Bunuhlah, tapi ada syaratnya. Bunuhlah, syarat. Jadi tidak dilepas begitu saja. Bunuhlah, wah dihabisin semuanya. Tapi dikatakan contoh salah satu di sini ya, wala ta'tadu. Lihat, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Tuh ada batasan. Ada batas selalu. Nah, kita akan terangkan seperti apa? Seperti apa? Karena setiap ada perintah Allah untuk yang seperti ini, ada ikatan, ada terikat. Imma dengan syarat-syarat yang telah Allah gambarkan. Ini gambarannya. Jadi hari ini kita masih berada di juz keberapa? Juz kedua. Tapi sekarang kita sudah pegang kepalanya juz 2 ini adalah taat. Apalagi? Kemandirian umat, tamyizul ummah atau berbeda dengan umat yang lain. Lalu yang ketiganya adalah takwa. Ini, jadi kalau ibu bapak ataupun semuanya melihat juz pertama, kita tanggung jawab di bumi. Juz kedua, taat kepada Allah. Kita tamyizul ummah, kemandirian umat. Yang ketiganya, takwa kepada Allah. Itu ternyata suratul Baqarah gitu ya. Ini pendapat para ulama yang sangat luar biasa ketika melihat daripada tafsir yang ada. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan masih di juz kedua tentang intinya taat kepada Allah, lalu tamyizul ummah, lalu intinya di situ juga ada takwa Allah yang berkaitan dengan benteng Islam yang sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita majur si Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Aku mini alhamdulillah doa dan jazakumullah khair yang sudah menempelkan ini di sini sebagai apa namanya? Jadi lebih kelihatan serius gitu ya kalau tempelan gini. Saya nggak kebayang ada ide-ide begini ya. Tiba-tiba ada yang bikin ini, ya udah sok silahkan gitu ya. Ternyata alhamdulillah ya udah jadi. Masya Allah alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Sekali lagi lakum minni alhamdulillah doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah.